Hai teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai hukum tilakana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Catherine. Salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya. Dan sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini mengenai hukum tilakana, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan juga subscribe agar lebih banyak lagi teman-teman semua yang bisa mendapatkan manfaat dari video pembelajaran kali ini. Untuk memulai video pembelajaran kali ini, akan lebih baik apabila kita mengenal terlebih dahulu mengenai hukum tilakana. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum tilakana tersebut? Hukum tilakana biasa juga disebut sebagai tiga corak umum atau tiga corak universal yang sering digunakan oleh mazhab Theravada atau dikenal juga dengan sebutan tiga kesunyataan mulia oleh mazhab Mahayana. Hukum tilakana ini merupakan konsep agama Buddha mengenai ciri umum kenyataan eksistensi seperti yang diserap oleh persepsi. Menurut tradisi agama Buddha, semua fenomena yang hadir dalam keberadaan selain dari nibbana ini dikuasai oleh tiga ciri umum, yaitu ketidakkekalan, penderitaan, dan ketiadaakuan atau tanpa inti. Oleh sebab itu, pendambaan atau pemelekatan pada suatu fenomena, baik lahiriah maupun kejiwaan atau ideologis, pada akhirnya akan menampilkan dan membawa kesengsaraan. Dalam falsafah Buddhis, Sang Buddha menyimpulkan bahwa semua yang ada di dunia fisik atau rupa dan ditambah semua fenomena dari kejiwaan atau nama ditandai oleh tiga ciri umum ini. Segenap bentuk dan pandangan yang tampak dan tidak tampak merupakan perakitan dari nama rupa. Keberadaan alam atau nama rupa ini adalah akibat kemampuan serap persepsi yang pada gilirannya diakibatkan oleh pengkondisian. Pengkondisian pada gilirannya adalah kebutuhan untuk membuat kejelasan dalam kejahilan. Sedang kejahilan atau dikenal sebagai avijja itu sendiri diakibatkan oleh kelahiran atau keberadaan kembali. Karena segenap hal ihwal pada instansi terakhir bertumpu pada persepsi, maka segenap hal ihwal mengandung tiga corak umum ini, karena dasarnya adalah pengkondisian yang bermula pada kejahilan. Hukum tilakana sendiri terbagi menjadi tiga bagian, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Yang pertama adalah anicca. Anicca atau biasa dikenal dengan ketidakkekalan menunjukkan bahwa semua kondisi akan hilang atau tidak kekal. Tetapi anicca juga menunjukkan bahwa semua kondisi pada situasi yang terus berputar. Misalnya, bayangkan sebuah daun tumbuh dari sebuah pohon. Maka daun itu akan rontok dari pohon dan digantikan dengan daun yang baru. Fakta mengenai ketidakkekalan atau anicca ini berarti bahwa realitas tidak pernah dalam keadaan tetap, melainkan seluruhnya ialah dinamis. Dan bahkan, ilmu pengetahuan modern pun menyadari bahwa ini merupakan sifat dunia yang utama tanpa adanya pengecualian. Dalam ajaran Sang Buddha mengenai realitas yang dinamis, Sang Buddha memberikan kepada kita kunci utama untuk membuka pintu manapun yang kita inginkan. Dunia modern menggunakan kunci utama yang sama, tetapi kunci tersebut hanya untuk kemajuan material. Dan pintu demi pintu terbuka dengan keberhasilan yang Kemudian yang kedua adalah dukkha. Dukkha atau yang biasa dikenal dengan penderitaan dan sering pula diartikan sebagai ketidakpuasan
kesedihan, kemalangan, dan juga keputusasaan. Menghentikan duka sebenarnya merupakan tujuan utama dari ajaran Sang Buddha. Dan dalam kitab Samyutta Nikaya dikatakan demikian, bahwasannya kelahiran adalah penderitaan, menjadi tua adalah penderitaan, penyakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, kesengsaraan atau ketidaksenangan dan keputusasaan adalah penderitaan. Tidak memperoleh apa yang diinginkan juga adalah penderitaan. Dengan kata lain, 5 kelompok kehidupan yang dipengaruhi kemelekatan adalah penderitaan atau duka. Arti filosofis dari duka lebih menyerupai kegelisahan, selayaknya berada dalam keadaan terganggu. Pesan utama dari duka dapat disampaikan sebagai hidup adalah tidak memuaskan. Jika pesan ini tidak sepenuhnya dipahami, mungkin menyebabkan beberapa orang untuk menyimpulkan bahwa Buddhisme sebagai agama yang pesimis. Hal ini sebenarnya tidak begitu, karena rasa ketidakpuasan tidak seperti 2 karakteristik lain dari kehidupan, yang adalah keadaan pikiran. Sang Buddha hanya mengingatkan kita tentang fakta ini, bahwa dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, kita hanya tunduk pada perasaan kebahagiaan, ketidakbahagiaan, dan netralitas. Masalahnya adalah bahwa kita melekat pada perasaan kebahagiaan dan berharap bagi mereka untuk bertahan selama-lamanya. Kebenaran dari hal ini, jika kita mendambakan hal yang baik terjadi pada kita akan menderita. Ini tidak berarti seseorang harus murung dan menunggu kematian, tetapi dalam kenyataannya tidak berarti apa-apa. Sang Buddha mengingatkan kita tentang sifat kekal hidup dan bahaya menempel keinginan dan objek karena mereka tidak mungkin membawa kepuasan abadi. Dan dalam meditasi Buddhisme Theravada, pada kematian sebenarnya adalah praktek yang umum dan populer. Hal ini membuat meditator difokuskan pada sifat kekal dan tidak memuaskan kehidupan. Dikatakan bahwa orang yang merenungkan kematian lebih siap dan tetap kuat sampai akhir, tak terelakkan ketika terakhir ada anatta, atau biasa dikenal dengan tanpa inti atau ketidakakuan, impersonal atau tanpa ego. Adalah sebuah antipola dari konsep diri atau ego. Dalam tradisi Hindu, ada kebenaran yang mengikat segala fenomena atau zat pengikat segala hal ihwal. Anatta merupakan suatu ciri umum yang dimiliki oleh segenap perakitan fisik dan komponen psikologis. Karena semua perakitan ini secara tersendiri tunduk kepada perubahan terus-menerus dan tetap, tanpa ada kontrol dari diri pengamat. Pengenalan anatta adalah apabila pengamat dapat melihat bahwa sesungguhnya segala hal ihwal tidak memiliki inti pusat. Karena kekosongan makna ini, maka sikap yang manusia haruslah logis adalah tidak berpamrih. Anatta berarti tidak ada hal yang selalu abadi atau faktor dalam tubuh kita atau pikiran bahwa kita dapat memanggil diri pribadi kita. Sama seperti apa yang kita sebut kereta, terdiri dari roda, sasis, dan kap. Tubuh kita adalah kompilasi dari kepala, tubuh, lengan, dan kaki, dan juga organ internal. Jika dipisahkan, tidak ada yang kita bisa sebut kereta atau saya di sana. Demikian pula diri, bahkan bukan pikiran. Pikiran kita adalah flux yang selalu berubah, pikiran dan juga emosi. Buddha Ghosamulia mengatakan,
jika seorang pria mengambil tubuh sebagai diri itu lebih dimengerti daripada orang yang mengambil pikiran sebagai dirinya, setidaknya tubuh tampaknya tetap sama untuk beberapa waktu. Pikiran pada perubahan sisi lain begitu cepat, bahwa hanya orang bodoh yang akan menganggapnya sebagai diri. Karena itu, baik pikiran maupun tubuh dapat disebut sebagai kursi jiwa permanen. Karena itu, jika tidak ada hal yang tidak berubah permanen dalam diri kita, tidak bisa disebut aku atau milikku. Kesadaran bahwa tidak ada yang disebut diri yang permanen dalam diri kita, dan saya atau saya harus menurunkan hambatan antara diri dan orang lain. Kebanggaan, harta, milik, dan ego harus lenyap dari pikiran kita, atau setidaknya mulai menjadi. Selain 3 bagian dari hukum tilakana tersebut, seringkali disebutkan ada hukum tilakana yang keempat, yaitu nibbana. Nibbana artinya adalah damai. Dalam pengertian yang lebih dalam, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi, suatu keadaan kebahagiaan abadi yang luar biasa. Kebahagiaan nibbana tidak dapat dialami dengan memanjakan indera, melainkan dengan menenangkannya. Nibbana bukanlah suatu tempat. Nibbana juga bukanlah suatu ketiadaan atau kepunahan. Dan terakhir, nibbana bukanlah suatu surga. Tidak ada kata yang cocok untuk menjelaskan nibbana ini. Tapi, nibbana dapat direalisasi dengan cara melenyapkan keserakahan atau loba, lalu kebencian atau dosa, dan kebodohan batin atau moha. Konsep 3 karakteristik kehidupan dalam dan menentang cara kebanyakan orang datang untuk menganggap hidup mereka dan hubungan. Banyak ditemukan gagasan sulit diterima. Namun, jika seseorang merenungkan dalam-dalam, adalah mudah untuk melihat hubungan antara ketiga fakta-fakta dasar eksistensi. Karena ketidakkekalan adalah penderitaan. Penderitaan hanya dapat dihilangkan melalui non-lampiran. Ketidakkekalan juga mengesampingkan kemungkinan jiwa pribadi atau badan di dalam manusia. Dunia yang kita tempati adalah begitu materialistik, yang semakin menjadi sulit untuk menerima kenyataan dari 3 fakta-fakta dasar eksistensi. Ketika satu hati mempelajari mereka, satu dapat melihat bahwa ini hanyalah fakta kehidupan, dan tidak satu set aturan yang dirumuskan oleh siapapun. Mereka adalah kebenaran universal. Pemahaman ini dapat menerangi kehidupan seseorang pada usia berapapun. Sebuah contoh diberikan dalam bahkan jika ruangan telah di kegelapan selama 1000 tahun, membawa lilin ke dalamnya akan membuatnya cerah. Dan ruangan tidak akan tinggal gelap lagi hanya karena telah begitu untuk waktu yang lama. Anicca, dukkha, dan anatta adalah kebenaran universal yang berlaku bagi semua orang di waktu apapun dari hidup mereka. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai hukum tilakana. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.